sujud kepada Arya Bhagawati Prasna Paramita. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Selamat siang, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang berbahagia di TVRI Sumatera Utara dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama Majelis Budaya Indonesia Sumatera Utara. Hari ini kita telah menghadirkan beberapa narasumber, tentunya berbagai lintas generasi, karena hari ini kita berbicara tentang talenta dari satu sistem generasi yang ada di dalam masyarakat. Namun kita tentunya menutup dan memframe pembicaraan kita kepada generasi Buddhis. Hari ini kita akan berbicara dan berbincang-bincang, berdialog tentunya tentang talenta Gen Z Buddhis. Siapakah Gen Z ini? Tantangan apakah yang mereka dapatkan dalam dunia kehidupan bermasyarakat dan berbangsa saat ini? Serta apa sih karakter daripada Gen Z yang mendapat label generasi strawberry? Sebagai apa namakah mereka sebagai generasi strawberry? Apa sih yang mereka dapatkan dalam tantangan dalam kehidupan ini? Ciri-cirinya bagaimana? Tentunya kita akan berdialog dengan narasumber kita. Hari ini telah hadir di studio TVRI Sumatera Utara Ibu Darmawati, Sarjana Sastra Certified Hypnotherapy, Certified Public Speaker, sebagai Ketua Lembaga Pendidikan dan PSDM Majelis Budaya Indonesia Sumatera Utara. Selamat datang di TVRI, Ibu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tentunya ada generasi muda kita. Ada Jerry Tanutoko, Putra Sakya 2024, Namo Buddhaya. Kemudian Felisa Ilona Putri Sakya tahun 2024. Nah, nanti kita akan bincang-bincang sedikit. Ini kira-kira apa sih bagi Gen Z, bagi mereka ini ya, bagi Ibu Darmawati, kemudian Gen Z dari sudut pandang Putra-Putri Sakya tahun 2024 ini baru terpilih gitu ya, dan akan beraktivitas 1 tahun ke depan. Baik, kita lanjutkan ke diskusi-diskusi kita tentang Gen Z Buddhis. Tentunya Bapak Ibu dapat berinteraksi di studio bersama kita di telepon interaktif 0811 6100 386. Sekali lagi Bapak Ibu silakan untuk telepon dan kontak-kontak dan berbincang bersama kita di 0811 6100 386 tentang talenta Gen Z Buddhis. Baik, Bapak Ibu, kita mungkin akan ke narasumber kita yang pertama. Seorang tentunya yang kita kenal, Bu Darmawati ya, dengan teknik pendekatan parentingnya yang sudah tidak asing lagi, dan beliau juga aktif di Ketua Lembaga Pendidikan dan PSDM MBI Sumut ya Bu ya. Betul. Selamat datang Ibu, apa kabar? Ya, baik sekali. Hari ini luar biasa nih, kita berbicara tentang satu sistem generasi yang ada di dalam masyarakat kita tentunya. Kalau saya kan termasuk Gen Y ya Bu ya. Iya. Nah, di antara boomer hingga Gen Alpha yang saat ini katanya yang masih baby, itu di tengah-tengah itu kurang lebih ada Z-nya, ada X, Y, Z, ya kan? Betul. Nah, kebetulan saya X ya, betul Kita ya? di X. Kita di X ya. Ya. Udah ketuaan belum ya? Kemudian kita akan berbicara tentang generasi Z yang menjadi salah satu sistem yang ada di dalam generasi-generasi yang ada di bangsa kita. Kira-kira ini mereka kelahiran tahun berapa sih Bu, sehingga bisa dikategorikan di dalam Gen Z ini Bu? Oke, baik pemirsa, tentunya sebelum kita memulai, terima kasih sekali sudah diundang untuk bisa sharing hari ini. Terima kasih Terimalah kembali. salam Buddhis dari saya, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tentunya hal ini akan menjadi sebuah sharing positif dan diharapkan bisa memberi wawasan bagi para orang tua, parents ya, Buddhist parents ataupun parents pada umumnya. Dan juga semoga bisa menjadi wawasan juga bagi kita para generasi muda.
Nah, tepatnya kali ini kita membahas tentang generasi Z ataupun lebih kerap kita menyapanya dengan sebutan Gen Z, ya, Gen Z. So, untuk Gen Z itu tentunya ditanyakan range usianya berapa. Jadi, dari berbagai perspektif, berbagai negara tentunya banyak perbedaan, tapi tentunya tidak mencolok. Dan di sini kalau kategori Gen Z itu adalah di tahun 90-an ya. Jadi kalau kita bilang sekitar 94, 95 hingga tahun 2010. Seperti itu. Maka itu kategori range usia termasuk di dalam disebut juga generasi Z ataupun Gen Z, seperti itu. Nah, kalau kita ketahui kan generasi Z atau Gen Z ini kadang-kadang juga disebut sebagai generasi yang Zoomer gitu ya, atau tech savvy gitu ya. Nah, kalau menurut pandangan dari Bu Darmawati, apakah Gen Z ini merupakan sebuah generasi yang dikatakan sebagai generasi strawberry? Oke. Kalau kita bilang bahwa Gen Z itu adalah generasi tech savvy itu benar sekali. Karena kenapa? Satu, memang mereka lahir di kondisi pada masa berkembangnya teknologi sangat booming ya, artinya berkembang dan menjadi sebuah kebutuhan. Maka tidak heran mereka disebut sebagai generasi yang tech savvy, yaitu generasi yang mengaplikasikan kehidupan mereka dan juga menggunakan bahkan terlalu bergantung kepada teknologi, makanya disebut dengan tech savvy. Kalau dibilang strawberry, kalau ditanya apakah semua Gen Z itu generasinya termasuk kategori strawberry, kita perlu tahu generasi strawberry ini adalah sebuah generasi bukan periodenya, tapi lebih kepada kondisi mental, lebih ke karakter sih, lebih kepada kondisi mental seseorang yang rapuh. Seperti kita tahu, strawberry itu kan sebuah buah yang kita lihat itu indah, unik, artinya lembut gitu ya, sama. Jadi kategori remaja yang dibilang generasi strawberry ini dicirikan bahwa kondisi mental seorang remaja itu kelihatannya bagus, good looking. Jadi dari jauh itu kelihatannya bagus banget, tapi di dalam itu tentunya seperti kita tahu, strawberry ini sangat rapuh, sangat sulit untuk dipertahankan keindahannya. Jadi gampang kita bilang gampang hancur, gampang tergores. Nah, inilah sebuah kondisi mental yang menggambarkan remaja kita saat ini. Jadi Bapak Ibu juga para generasi muda, sahabat-sahabat muda, tentunya kalau kita bicara kembali ke generasi strawberry, apakah Gen Z itu generasi strawberry? Tentunya tidak semua, tapi memang mayoritas kita lihat dan yang terjadi bahwa memang banyak generasi muda saat ini terkhususnya Gen Z, mayoritas memang memiliki karakter ataupun mental strawberry. Begitu. Berarti mayoritas daripada generasi yang lahir pada kurun waktu tersebut yang telah Ibu sebutkan tadi adalah termasuk generasi yang dikatakan generasi strawberry. Namun tidak semua ya, tidak semua. Kadang-kadang mungkin generasi X bisa memiliki karakteristik yang mungkin dikatakan sebagai mirip dengan Gen Z ya. Ataupun misalnya mungkin orang yang sudah boomer setelah usia tuanya nanti bisa kadang-kadang kembali jadi Gen Z ya. Ya butuh perhatian ya, mirip jadi karakter kayak anak-anak gitu ya. Tapi seru sekali. Nanti kita lanjutkan dengan karakteristik yang lebih spesifik mungkin nanti yang akan diceritakan dari Ibu Darmawati. Namun sebelumnya kita coba ke putra putri Sakya Bu ya. Baik. Nah, apa kabar nih putra putri ini? Ya, terpilih tahun 2024 ya. Berarti dari ratusan kontestan Anda terpilih sebagai putra dan putri Sakya dan akan bertugas 1 tahun ke depan, begitu kata kabarnya ya. Nah, kalau putra putri Sakya tahun 2024 ini kabarnya kan termasuk generasi Z ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Darmawati. Nah, kelahiran tahun sekian dan ini adalah salah satu prestasi yang Anda raih mungkin sebagai putra putri Sakya. Terlepas daripada mungkin ada prestasi lain di luar ya, di sekolah sebagai kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler mungkin ya. Nah, bisa ceritakan apa dukungan orang tua putra putri Sakya terhadap prestasi yang kalian capai ini? Mungkin putra Sakya dulu. Dukungan orang tua saya sangat besar, di mana mereka selalu memotivasi dan memberikan dorongan untuk terus maju dan berprestasi. Tak lupa juga dengan doa dari orang tua saya untuk selalu membuat saya maju untuk ke depan.
Oke, berarti tetap mendapat dukungan ya. Tidak ada konflik sejauh ini dengan orang tua tentang apa yang ingin kalian meraih, tentang apa yang ingin kalian capai gitu ya. Baik, coba mungkin dari Putri Sakya, apa dukungan orang tua? Saya sendiri, orang tua saya selalu mendukung saya apapun yang ingin saya lakukan. Seperti saat pertama kali pendaftaran bintang Duta Buddhis dibuka, orang tua saya sangat mendorong saya untuk mengikuti ajang perlombaan tersebut. Mereka selalu menemani saya, meluangkan waktu untuk mengantar jemput saya, bahkan membantu saya untuk mencari busana yang akan digunakan dari awal pembekalan hingga akhir. Saya sangat merasa bersyukur dan berterima kasih dengan orang tua saya. Ya, karena masih ada dukungan ya dari orang tua ya. Benar. Oke, mungkin daripada pengalaman, terbentuknya Gen Z ini juga kadang-kadang ada kekeliruan pendidikan daripada parenting ya, Ibu ya. Nah, mungkin Ibu bisa coba menjelaskan ciri-ciri ataupun generasi daripada generasi yang kita katakan strawberry ini bagaimana? Oke, ciri-cirinya tentunya mereka itu sebenarnya kalau kita bilang Gen Z atau kadang orang suka menggambarkan generasi strawberry itu sebagai sebuah generasi yang artinya selalu dibilang negatif gitu ya. Lemah, mudah hancur, rapuh. Sesungguhnya generasi strawberry itu perlu kita tahu bahwa tidak melulu negatif. Yang perlu kita tahu, sesungguhnya generasi strawberry itu adalah generasi kreatif tapi rapuh. Artinya tapinya itu kan artinya ada sebuah hal yang trigger ya, ada hal yang ada sumbangsinya sehingga kenapa mereka jadi rapuh. Nah, kembali lagi ciri-cirinya adalah yang pasti pertama generasi strawberry itu mereka itu kreatif, cerdas, dan juga melek teknologi. Karena kenapa? Mereka lahir di tengah-tengah kondisi yang memang serba teknologi sudah canggih dibandingkan zaman kita dulu ya. Kalau kita masih ingat, untuk komunikasi saja kita menggunakan pager. Kalau yang masih ingat ya, setelah pager itu beralih ke generasi namanya menggunakan BB. Nah, tentunya akses jaringan yang semakin luas ini membuat generasi Gen Z itu sebenarnya banyak keuntungan. Jadi kalau kita bilang ciri khas utama dari generasi Gen Z ini adalah pertama kreatif, mereka juga cerdas, smart gitu ya, wawasannya luas, kemampuan untuk bersosialisasi semakin luas. Itu adalah sebuah generasi yang menggambarkan bahwa Gen Z itu sesungguhnya hidup dalam kondisi penuh keberuntungan. Nah, tapi yang jadi kenyataan saat ini adalah mereka tidak menggunakan keberuntungan ini dengan tepat. Nah, begitu. Jadi kenapa kita bilang kalau ditanya ciri khasnya seperti itu positifnya. Yang negatifnya adalah kenyataan harusnya gampang punya banyak konektivitas, ternyata tidak digunakan dengan baik. Yang terjadi adalah mereka lebih keluar dari zona community. Mereka susah untuk bersosialisasi. Kenapa? Mereka lebih fokus ke gadget mereka. Jadi kita bilang komunikasi secara gadgetnya itu mungkin mereka cerdas gitu ya, punya talenta yang kita bilang mumpuni bahkan dari sejak lahir ataupun setelah semakin dewasa semakin terasa. Yang ada saat ini justru mereka terlalu fokus ke gadget, tidak menggunakan verbal. Sehingga pada saat mereka di sebuah kerumunan, di sebuah keramaian, komunitas, talenta ini nggak muncul. Nah, ini ciri khasnya. Jadi mereka tuh anti sosialisasi. Itu satu, timbul egois, timbul rasa banyak overthinking. Jadi selalu merasa bahwa terlalu berkumpul di keramaian, sok kenal, sok dekat, ini bikin sebuah mental block. Nah, ini yang kita nggak harapkan. Jadi kurang lebih Gen Z itu adalah kita bilang Anda lahir di masa penuh keberkahan sekali, tapi bagaimana Anda menggunakan keberkahan itu dengan baik. Ya, berarti banyak kemudahan ya yang generasi ini atau kita katakan Gen Z ini didapatkan di masa perkembangan teknologi atau kita katakan sebagai sebuah shifting daripada abad 20 ke abad 21 ini segalanya banyak berubah. Dari segi sosial ekonomi juga berubah, kemudian teknologi juga berkembang sangat pesat. Setiap buka mata di saat pagi ada saja perkembangan aplikasi dan teknologi baru, gitu kan? Sehingga mungkin mereka punya dunia sendiri, bisa dikatakan demikian, Bu ya? Benar, jadi kita bilang kemudahan inilah yang jadi kita bisa bilang sebagai satu jembatan untuk bisa naik ke tangga untuk sukses dan sekaligus juga sebuah bentuk senjata untuk menghancurkan orang itu sendiri. Jadi maju atau hancurnya seseorang ya bagaimana dia menggunakan
teknologi itu sendiri. Takutnya kan mereka jadi hidup di dunia, katakanlah begitu, hidup di dunia maya gitu kan. Betul. Berprinsip bahwa kalau pengikut di follower atau katakanlah followernya sudah jutaan, sudah merasa bangga bahwa follower saya sudah ada jutaan. Tetapi secara sosial atau sejatinya makna sosial itu sendiri mereka nggak dapat gitu ya. Benar. Berarti harus berhati-hati dengan kemudahan-kemudahan ini. Betul. Ya, betul ya. Baik, kalau begitu kita kembali ke Putri Sakya dulu mungkin. Nah, tadi kan orang tua dukung nih, ya orang tua sangat dukung, kemudian keluarga juga dukung, ya dengan aktivitas-aktivitas yang Anda kembangkan setiap hari ini. Lalu pelajaran apa yang dapat Putri Sakya ambil dari keluarga ini? Oke, baik. Bagi saya, keluarga itu adalah rumah di mana tempat kita dapat berkumpul bersama, sosok yang selalu menunggu kepulangan kita. Saya belajar banyak hal dari keluarga saya, seperti cinta tanpa syarat, pengorbanan, kesetiaan, dan tidak egois. Keluarga saya selalu mengajarkan saya untuk tidak mementingkan diri sendiri, agar menjadi pribadi yang baik dan dapat berempati kepada orang lain. Oke, berarti ada rumah ya, ada rumah. Rumah kalau kita gambarkan sebagai sebuah makna spiritual ini cukup dalam. Tapi nanti kita, kemudian ada meta juga ya, kalau tadi dikatakan adalah cinta tanpa syarat ya. Artinya parents ataupun mungkin orang tua akan mencintai anaknya apa adanya ya. Nah, karena terkait dengan generasi ini juga kadang-kadang kita ada satu lagi generasi yang namanya generasi geprek. Kalau bahasa kerennya ya, generasi geprek atau generasi sandwich. Atas harus membiayai, ke bawah juga harus membiayai. Tapi mudah-mudahan nanti itu bisa teratasi. Kemudian non-egois, nah ini menjadi sebuah titik-titik poin yang paling penting dalam kehidupan sosial, bahwa putra-putri Sakya sebagai sebuah prestasi juga tidak boleh lari daripada kehidupan sosial yang sudah dijelaskan oleh Ibu Darmawati tadi, gitu ya. Nah, kalau dengan putra Sakyanya sendiri bagaimana? Apa yang dapat diambil dari keluarga, Pak, maknanya? Sejak kecil, orang tua saya telah memberi ajaran bahwasannya saya harus selalu disiplin dan memiliki tata krama yang bagus. Terutama, saya harus sopan kepada semua orang. Disiplin ya. Nah, oke. Kemudian mengenai tata krama ini juga menjadi sebuah poin penting atau pinpoint yang seharusnya senantiasa dijaga oleh generasi Z, bukan begitu Ibu Dharma ya? Betul. Sehingga kehidupan yang tech savvy itu, berkembang pesatnya sebuah teknologi itu tidak merenggut atau mengambil moral dan etika daripada generasi-generasi yang namanya generasi Z, yang dikatakan dan dilabel masyarakat sebagai generasi yang lembek tadi ya. Nah, kemungkinan kita akan coba jelaskan lebih dalam lagi apa saja sih kekurangan dan kelebihan daripada generasi yang katakan generasi strawberry ini, yang mungkin indah tampaknya ya kan, tapi kemungkinan dikatakan indah tapi lembek gitu ya. Ya, tergores sedikit tadi, menurut Ibu tergores sedikit saja sudah rapuh gitu ya. Ini kekurangannya apa saja sih Bu? Kelebihan, mungkin mereka punya kekurangan kelebihan ya? Ya, tadi seperti yang saya sebutkan bahwa kelebihan mereka itu pertama adalah sebenarnya kan kreatif dan mereka cerdas. Itu udah sebuah modal untuk bisa sukses ke depannya, karena banyak orang tuh cerdas tapi belum tentu kreatif. Tapi dengan adanya kreativitas dan juga talenta yang luar biasa, kecerdasan yang tinggi, didukung lagi teknologi yang sangat mumpuni, tentunya ini sudah sebagai perangkat yang kita bilang as a gift ya, bukan sebagai sebuah poison gitu, bukan sebagai racun. Nah, kembali lagi makanya kita butuh kebijaksanaan yang tentunya kita harus bina dan kita ajarkan. Jadi Bapak Ibu dan para generasi muda, kita perlu belajar bahwa kecerdasan yang kita miliki, kreativitas yang kita miliki tentunya harus dibarengi dengan kebijaksanaan
yang kita nggak bisa dapatkan dengan instan, tapi kita harus belajar dari tingkat spiritual ataupun belajar dari organisasi yang ada di lingkungan Anda. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan dialog seru kita pada hari ini tentang talenta Gen Z Buddhist, hari ini telah hadir Buddhist Idol 2024 untuk menghadir kita. Mari kita saksikan Karin Tanyama dengan lagunya Hari Ini. Hari ini ku langkahkan kakiku dengan ceria, penuh bahagia. Hari ini ku hadapi hariku dengan senyuman gembira. Oh, tak ada ragu dalam hatiku, karena Buddha Dhamma akan menerangiku. Ku kan pergi merasakan indahnya dunia tanpa usikan kesedihan. Dhamma yang telah kau ajarkan buatku mengerti, ku kan rasakan kesejukan untuk hidupku. Hari ini ku langkahkan kakiku dengan ceria, penuh bahagia. Hari ini ku hadapi hariku dengan senyuman gembira. Oh, tak ada ragu dalam hatiku, karena Buddha Dhamma akan menerangiku. Ku kan pergi merasakan indahnya dunia tanpa usikan kesedihan. Dhamma yang telah kau ajarkan buatku mengerti, ku kan rasakan kesejukan untuk hidupku. Kan ku hadapi segala persoalan hidupku. Oh, karena ku tahu pasti ku kan dapatkan yang terbaik. Ku kan pergi merasakan indahnya dunia tanpa usikan kesedihan. Dhamma yang telah kau ajarkan buatku mengerti, ku kan rasakan kesejukan. Usikan kesedihan. Tanpa usikan kesedihan untuk hidupku. Bhagavati Prasnaparamita. Baik, kembali lagi ke studio TVRI Sumatera Utara bersama saya Jonisya. Kita sebelum melanjutkan dialog, mungkin kita akan lihat dulu visual dari Putra Putri Sakya 2024. Mari kita saksikan.
Putri Satya 2024, Belisa Ilona Fu. Putra Satya 2024, Jerry Tanoto Kuok. Kelahiran Maha Bodhisattva Siddhartha ke bumi ini. Dengan pikiran yang terkendali, tidak mengucapkan kata-kata jahat. Sebagai manusia tidak luput dari hukum ketidakkekalan. Tidak memilih atau mengharapkan imbalan apapun. Untuk menjaga ketentraman dan keselarasan. Bahkan jika banyak dikritik, ia tidak menjadi tersinggung. Bulan Purnama Sidi, seorang pertapa agung berjuang. Meneladani cinta kasih dari Buddha. Namo Sang Hyang Budaya, kembali kita ke Mimbar Agama Buddha dengan tema Talenta Gen Z Buddhis. Hadir di studio kita ada Ibu Darmawati, Ketua Lembaga PSDM dan Pendidikan Majelis Budaya Sumatera Utara, kemudian Putra Putri Sakya 2024 yang tadi visualnya, videonya, kegiatan-kegiatan mereka telah kita saksikan bersama. Ya, ada Jerry Tanoto Kuok, Putra Sakya 2024, kemudian Belisa Ilona Fu, Putri Sakya 2024. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkenan untuk berinteraktif bersama kita di telepon 0811 6100 386. Sekali lagi saya ulangi, di telepon interaktif 0811 6100 386. Baik Ibu Putra Putri Sakya yang kami sayangi, tentunya kita akan kembali ke diskusi kita pada hari ini ya tentang talenta Gen Z daripada Buddhis. Apakah benar Putra Putri Sakya kita juga masuk di dalam kategori Gen Z yang sebagaimana diperspektifkan masyarakat kita secara luas ya. Nah, kita akan tadi sudah berbicara dengan Ibu Darmawati tentang karakter, kemudian kita sudah berbicara tentang keuntungan, ciri-ciri yang kekurangan dan kelebihan daripada Gen Z tadi ya. Saya kepingin berdiskusi dengan Putra Putri Sakya kita. Nah, dari nilai-nilai yang kalian dapatkan di keluarga tadi ya, pernah putus asa nggak sih? Putra Sakya pernah putus asa? Tidak. Mengapa? Karena karma baik saya terlahir di keluarga yang baik dan selalu memotivasi. Maka sejauh ini saya belum pernah merasa putus asa maupun rapuh menghadapi masalah kehidupan. Sampai saat ini belum pernah ya? Belum pernah. Nah, tapi mungkin harus siap gitu ya. Nah, kalau Putri Sakya sendiri gimana? Pernah. Pernah ya? Ya. Apa yang cara apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Yang pertama kali saya lakukan itu saya berusaha untuk sabar dan menenangkan diri, selalu berpikir positif bahwa masalah ini pasti akan selesai dan pasti ada jalan keluarnya. Lalu saya mencoba merenungkan kembali apa yang dapat saya ambil dari masalah ini. Lalu saya akan mencoba mencari solusinya, tetapi jikalau saya tidak mendapatkan solusinya, saya mencari teman curhat saya seperti mama saya ataupun sahabat-sahabat saya. Oke, jadi kalau tidak ada solusi bukannya curhat di di media sosial lebih enak ya? Ya. Benar. Kadang-kadang kita lihat ya Bu, sangat
mau dibilang lucu juga kasihan, mau dibilang tidak berpendidikan ya bawa kuliah juga. Ada yang curhatan-curhatan, kadang-kadang generasi kita ini sangat membagongkan kalau istilahnya begitu ya. Ada yang kemarin sempat viral, katanya dia udah capek kuliah, kemudian dosen-dosennya apakah tidak memikirkan ini lagi yang paling penting apa namanya, masalah mental health katanya kan. Kenapa tidak memikirkan masalah mental health saya capek kuliah begitu ya, saya harus cuti dulu deh, nggak mau kuliah dulu. Apakah semelempem itu ya? Kalau begitu secara mayoritas, kalau begitu sifatnya kan ya mungkin masyarakat tepat memberikan mereka sebagai memberikan label kepada teman-teman generasi Z ini sebagai generasi yang mental tempe, generasi strawberry yang indah namun gampang rapuh. Nah, apakah ini ada pengaruh ke parenting atau mungkin strategi strawberry parenting ini bagaimana, Bu? Oke. Ya, kembali lagi kalau kita bilang terbentuknya sebuah generasi itu kan tentunya bukan hanya jadi gini, karakter seorang manusia, baik healthy illness ya, mental health itu sebuah big issue yang kita bilang klasik dan akan jadi PR panjang nih buat para orang tua. Jadi sebenarnya yang mendukung sehingga seseorang manusia itu menjadi memiliki sebuah karakter yang tegas, tangguh, ataupun bahkan jadi melempem ya, kita bilang mental tempe. Itu semua kembali ada faktor inner dan juga faktor dari outer. Inner itu ya memang bawaan dari si gen si anak ini sendiri. Artinya kita bilang bahwa seseorang tuh lahir nggak langsung jenius, nggak langsung lahir sebagai seorang yang sempurna gitu ya. Tentunya butuh proses. Makanya Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kita sebagai orang tua harus punya mental yang memang dibutuhkan untuk anak-anak Gen Z saat ini. Orang tua yang dibutuhkan seperti apa? Satu, dia bisa tangguh, orang tua yang berani tega. Karena kita banyak nih ketemu orang tua, papa mamah di rumah ya, punya mental yang kayak nggak mau ribet, nggak mau repot, kasihan, rasa bentuk kasihan yang nggak tepat. Takut anak jadi susah. Jadi apa-apa serba ketersediaan. Kita sebagai orang tua jadi nggak tegaan gitu ya. Ini yang bikin anak kita punya generasi mental tempe. Betul. Dia takut untuk berjuang. So, orang tua yang ideal, kita nggak bilang orang tua yang sempurna, orang tua yang terbaik gitu ya. Sebagai orang tua yang ideal tentunya kita harus belajar, satu, kita harus bisa membiasakan bahwa berani tega. Anak harus bisa dilatih supaya dia bisa punya mental yang kuat tuh bagaimana ya, bombardir masalah itu bikin dia survive, kuat. Jadi kita sebagai orang tua harus bekali mereka mental yang kuat, bukan dengan omelan, bukan dengan meremehkan mereka atau membanding-bandingkan nih. Banyak orang tua suka banding-bandingin, lihat tuh sepupu kamu, lihat tuh teman anak teman. Ini sebuah bentuk kalimat yang paling anak kurang suka. Jadi benar yang seperti Putri Sakia sampaikan bahwa anak tuh butuh rumah. Rumah yang kita maksud ini bukan sebuah fisik bentuk bangunan rumah, tapi dia butuh rumah yang teduh. Artinya pada saat mereka punya masalah, dia tahu kapan kembali dan harus kembali kemana, yaitu ke rumah orang tua. Jadi sisi bentuk bonding dari seorang tua itu sangat penting ya. Jadi kita Bapak Ibu yang kita terlalu menuntut anak-anak untuk bisa mandiri tanpa kita memberikan mereka sosok teladan, itu kan nggak tepat. Jadi kita sendiri sebagai orang tua tunjukkan bahwa kita tuh punya moralitas yang baik, punya etika yang bagus, sehingga anak akan mencontoh dari kita. Terus juga jadi satu tempat lagi bahwa ciptakan rumah yang teduh. Kadang kita nggak pungkiri di setiap rumah tangga itu punya masalah yang unik, punya masalahnya masing-masing, dan yang paling parah, kita sebagai hipnoterapis banyak menemukan bahwa sesungguhnya pola parenting kita ini berpola dari orang tua kita dulu. Jadi orang tua kita dulu yang toksik, orang tua kita yang dulu keras, kasar dalam bicara, tanpa kita sadar, kita juga menerapkan pola asuh yang sama. Ini namanya sebuah lingkaran setan yang harus kita selesaikan. Jadi saya harapkan Gen Z yang cerdas, yang kreatif harus melihat nih perspektifnya, mana pola asuh yang Anda rasa kurang nyaman, kurang baik, bukan harus dimusuhi, tapi kita belajar berdamai dan berusaha memperbaiki diri. Jadi kedepannya kita akan mengubah pola asuh kita
menjadi lebih ideal, lebih tepat lagi ya, lebih nyaman. Jadi kepada para orang tua juga pesan-pesan yang bisa kita sampaikan, alangkah indahnya kita bisa mengasuh dengan jiwa yang bahagia. Kita bisa mengajarkan anak-anak bahwa sesungguhnya terlahir sebagai Genji itu bukan sebagai sebuah bentuk malapetaka, tapi sebagai berkah. Makanya mereka bisa berhasil, bisa tampil sebagai pemenang. Kita yakin di balik itu ada sosok orang tua yang luar biasa, yang mensupport ya secara mental. Artinya dari baik sisi kostum dan sebagainya, itu salah satu bentuk yang bisa kita berikan bagi anak-anak kita. Banyak orang tua yang kadang menuntut tanpa mendukung dengan tepat. Jadi misalnya mereka nggak usah susah, nggak mengerti tentang belajar untuk terpuruk. Itu semua pembelajaran. Dari kegagalan kita belajar untuk menjadi orang yang tangguh ke depannya. Jadi ini sebuah mindset yang harusnya kita belajar, bahwa nggak gampang. Teori itu mudah, tapi prakteknya belum tentu gampang. Jadi ingat, orang-orang sukses itu terlahir dari banyak kegagalan. Dan mereka bisa menjadi tangguh dan menjadi orang yang hebat karena banyak menemukan jatuh bangun seperti itu. Jadi ini bekal yang kita harapkan, bahwa kepada Genji jangan terlalu beri akses yang terlalu mudah sehingga mereka jadi terlena dan akhirnya terjerumus di dalam medsos itu sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa pungkiri, jangan salahin anak-anak. Kenapa kamu curhat ke medsos gitu? Toh kita sendiri yang memberi sarananya, tapi kita nggak memberi ruang nih buat anak-anak untuk cerita. Jadi para orang tua belajarlah untuk memberi ruang. Bagaimanapun mendidik atau mengasuh sebuah keluarga dengan jiwa yang indah, dengan jiwa yang bahagia, itu yang paling ditekankan dalam sebuah kehidupan berkeluarga. Oke, jadi itu mungkin salah satu metode parenting ya, yang dibutuhkan untuk terhadap. Mungkin betul sekali kata Ibu Dharma tadi, bahwa tidak ada pola pengasuhan atau pola pendidikan anak yang sempurna. Betul. Ya, karena setiap orang itu berbeda-beda, setiap orang itu punya skill dan punya keterampilan yang berbeda. Baik, karena tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu, sebelum kita lanjutkan dialog, mari kita coba saksikan dan dengarkan lagu yang akan dibawakan oleh Budi Saidol, ya, oleh adik kita Bintang Cilik Budis tahun 2024, Jewin Lim Colt, dengan lagunya berjudul Indahnya Kasih. Mari kita saksikan. Betapa indahnya dunia ini bila kita saling berbagi dalam suka, berbagi dalam duka, senantiasa jalani bersama. Jauhkan perasaan iri, menyingkirkan perasaan dengki. Tiada kata dusta, tiada kata cela, selalu bertindak bijaksana. Tebarkan cinta kasih, semaikan rasa empati, bulatkan tekad di hati, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pastikan terjulang. Jauhkan perasaan iri, menyingkirkan perasaan dengki. Tiada kata dusta, tiada kata cela, selalu bertindak bijaksana. Tebarkan cinta kasih, semaikan rasa empati, bulatkan tekad di hati,
jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pastikan terjelang. Indahnya kasih, indahnya berbagi, bahagialah insan di bumi. Oh, rentangkan tangan, jalin persahabatan menuju masa depan. Tebarkan cinta kasih, semaikan rasa empati, bulatkan tekad di hati, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pastikan terjelang. Indahnya cinta kasih, semaikan rasa empati, bulatkan tekad di hati, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pastikan terjelang. Rasa bahagia pastikan terjelang. Rasa bahagia pastikan terjelang. Bhagavati Prasna Paramita. Bhagavati Prasna Paramita. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Kita kembali ke Mimbar Agama Buddha bersama narasumber kita yang hadir di studio pada hari ini tentang talenta Gen Z Buddhis. Sebelum penutup, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang tema topik pada hari ini bersama narasumber. Ya, dengan Ibu Darmawati kembali tadi sudah menerangkan tentang pola-pola parenting daripada pendekatan terhadap generasi Z pada generasi Z kita ya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, kalau menurut Bu Darmawati dari segala pengalaman yang pernah didapatkan daripada terapi parenting ya selama ini sejauh ini, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan Gen Z ini ya? Apa agar tidak menjadi generasi yang lembek ini, kata-kata demikian? Baik, jadi tentunya untuk sahabat muda, sahabat Gen Z dimanapun Anda berada, buang jauh nih mindset bahwa Anda itu dihidup di kondisi yang seolah-olah menakutkan dan juga sebuah generasi yang rapuh. Anda boleh tahu, Anda boleh cari tahu, tapi jangan jadikan semua statement negatif itu sebagai beban. Dan jangan jadikan label bahwa selamanya seperti itu. Karena banyak orang-orang yang benar-benar sukses dan mencuat talentanya justru di era milenial seperti ini, modern. Karena kalau kita mau bandingkan zaman-zaman kita dulu untuk bisa eksis tuh nggak gampang.
Cuma pesan kita adalah alangkah indahnya kita bisa eksis dengan benar-benar talenta yang luar biasa, yang membanggakan. Bukan eksis dengan narsis atau bahkan sensasional seperti itu ya. Jadi sebuah mindset yang harus tetap kita jaga bahwa sebagai generasi muda Buddhis tentunya kita harus belajar. Banyak wadah sarana yang telah tersedia saat ini Anda bisa dapatkan, Anda akses dari secara online, daring, itu mudah sekali. Jadi gunakan kecerdasan dan kreativitas Anda dengan tepat. Jadi kita bangga nih dari keluarga Budayana Indonesia, terkhususnya adalah kita dari Sekber dan juga contoh wadah yang paling banyak menampung, bisa mengembangkan talenta generasi muda adalah program Bintang Duta Buddhis seperti yang kita saksikan baik dari Buddhis Idol-nya, juga lewat gita ya, lewat suara. Bahkan seperti ini putra-putri Sakya menampilkan sosok yang mencerminkan bahwa generasi muda itu harus punya bukan cuma good looking, tapi benar-benar harus smart ya, punya talenta dan juga punya sebuah behavior yang bagus, karakter moralitas yang baik. Tentunya ini sebagai misi visi dari kami keluarga Budayana Indonesia, dari Majelis Budayana Indonesia. Benar-benar kita menggembleng, kita memberikan sarana bukan cuma teori. Jadi dari MBI memberikan sarana seperti untuk anak muda adalah Sekber ya. Sarana yang memang menampung cara kita bisa mengaktualisasi potensi kita nih. Bagaimana kita bisa berorganisasi dengan baik sehingga kita sendiri yang melalui itu semua dari zaman muda-mudi kita merasakan sendiri manfaatnya. Kami ini dulu dari muda-mudi, berangkat dari muda-mudi. Jadi sangat penting sekali kita dibekali spiritual dari dukungan keluarga. Jadi spiritual itu penting. Jadi pada saat kita putus asa, kita kecewa, atau bahkan kita menghadapi sebuah kegagalan, kita akan melihat dari kacamata yang positif sebagai tantangan. Nah seperti itu sih. Jadi peran penting organisasi sangat dibutuhkan, spiritual juga jauh lebih penting. Oke, berarti ada perkembangan daripada spiritual quotient itu sendiri ya, daripada generasi kita yang namakan Gen Z tadi ya, supaya tidak menjadi sebuah generasi yang cepat rapuh atau penuh dengan laten yang negatif gitu ya. Sedikit dimarahin dikit mental health, baper, butuh healing lah, beginilah, begono lah. Ya artinya bahwa generasi kita ini, generasi Z ini yang setelah saya mungkin ya, kalau sekarang mungkin kalau generasi Z kena ini ya, kena samberan tali pinggang mungkin besoknya udah lapor polisi sudah ya. KPAI. Kalau dulu kita malah ini ya, sedih minta wajar. maaf lagi ya. Betul. Malah sedih, malah nangis, kemudian disuruh hadap tembok gitu ya. Mungkin pola-pola tadi yang dijelaskan Ibu Darmawati, pola pendekatannya berbeda ya, berbeda. Namun kita juga tidak mendukung upaya pemukulan secara fisik ya terhadap anak, karena mungkin satu hal yang kurang mendidik juga. Kembali ke putra-putri Sakya. Tadi kita sudah berbincang banyak nih tentang tantangan, kekurangan, kelemahan daripada Gen Z ini. Nah, Anda kan putra-putri Sakya ini Gen Z ya, punya tugas juga kan nanti sebagai putra-putri Sakya. Nah, bagaimana cara Anda, cara kalian itu menebarkan Buddha Dharma ke generasi yang satu level sama dengan putra-putri, yaitu Gen Z? Karena generasi Z ini hidup di masa kemajuan teknologi dan masanya itu bergantungan pada teknologi kan. Maka kita bisa menggunakan platform media sosmed yaitu seperti Facebook dan Instagram Bintang Duta Buddhis. Selain itu, kita juga memiliki proyek untuk membuat short film, Buddhist short film yang akan ditayangkan kepada generasi muda, dan Buddhist short film ini berceritakan tentang kehidupan dan ini ditayangkan di YouTube. Berarti nanti ada short film yang ditayangkan di media sosial ya, yang diperkasai dan dimiliki oleh manajemen dari putra-putri Sakya yang berada di Majelis Budayana Indonesia Sumatera Utara. Betul. Oke, dan salah satu pendekatan yang mungkin berkaitan dengan Gen Z yang tech savvy tadi juga ya. Iya. Nah, kemudian kalau Putri Sakya sendiri gimana? Caranya seperti yang dikatakan oleh Jerry melalui platform media, dimulai dari diri sendiri, mengikuti organisasi keagamaan seperti Bintang Duta Buddhis yang seperti saya lakukan sekarang.
Di situ terdapat banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial, budi short film, amal bajar, dan lain-lain. Itu dapat memotivasi para Gen Z untuk ikut serta dalam menekuni agama Buddha. Berarti selain daripada itu tentunya Gen Z, khususnya putra-putri Sakya sendiri juga perlu diingat apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Darmawati tadi ya, tentang peningkatan spiritual itu juga menjadi hal penting. Ya, tadi kita juga mendengarkan lagu yang dibawakan oleh Buddhist Idol ya, Buddhist Idol Karin Tanyama tadi membawakan lagu yang konteksnya juga cukup memberikan inspirasi tentang Dharma akan menerangimu, ya kan? Tadi masalahnya sudah dijelaskan tentang kurun Gen Z tadi. Kita menghadapi masalah, tantangan, ya kan? Masalah yang sama juga akan dihadapi generasi baby boomer. Masalah yang sama juga akan dihadapi generasi Alpha tadi, betul ya Bu ya? Jadi semua masalah ini pada hakikatnya sama. Ya, yang akan kita hadapi tergantung bagaimana pendekatan daripada masing-masing generasi. Benar. Betul ya. Nah, saya kira nanti bisa terus berkarya ya untuk pengembangan bakat dan talenta. Nah, kemudian kalau untuk orang tua sendiri gimana Ibu? Apakah yang ingin Ibu sampaikan tentang pendekatan orang tua terhadap Gen Z tadi? Baik, ya jadi harapan kami dari tentunya dari media PSDM dan juga lembaga pendidikan dari Majelis Budayana Indonesia Sumatera Utara, kami juga senantiasa membuka tangan dan juga memberi ruang, artinya selalu edukatif kepada para keluarga. Jadi harapan kami adalah kita tidak bisa merangkul semua dalam satu kesatuan yang sama. Banyak masalah yang dihadapi setiap keluarga tentunya harus diselesaikan di keluarga itu masing-masing. Tapi harapan kami, mari ciptakan banyaknya jiwa-jiwa indah yang akan memiliki talenta yang luar biasa. Tentunya dimulai dari sebuah keluarga. Kita cukup menjadikan sebuah keluarga sebagai rumah yang teduh, membina sebuah keluarga dengan bahagia, karena dari jiwa yang bahagia akan mampu menjadi sebuah kekuatan baik dari orang tuanya sendiri, bahkan anak-anaknya untuk bisa menghadapi kehidupan dengan ideal seperti itu. Jadi mulailah menjadi keluarga yang bahagia dimulai dari diri kita sendiri. Baik, mulailah keluarga bahagia dimulai daripada diri kita sendiri. Oke, short message atau pesan dari putra-putri Sakya untuk generasi sekarang, short message dari Putra? Kalau dari saya, karena teknologi membuat generasi Z ini semakin jauh dengan keluarganya secara realita, maka kita harus bisa meluangkan waktu kita untuk orang-orang terdekat kita sendiri, seperti orang tua dan saudara-saudari kita. Oke, Putri? Pesan saya, ayo keluar dari zona nyaman kalian, berhenti bermalas-malasan, janganlah jadi kaum yang rebahan, teruslah berprestasi. Kita juga harus memiliki keyakinan yang tinggi untuk tidak takut dalam mencoba hal baru. Dan satu lagi, ingat kata Presiden Soekarno-Hatta, bercita-citalah setinggi langit, karena jikalau kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Baik, luar biasa, I love it. Baik, itulah tadi Bapak Ibu, Dharma dimanapun Anda berada, talenta Gen Z, Buddhis telah kita bicarakan, telah kita diskusikan pada hari ini bersama Ibu Darmawati, ada putra-putri Sakya, bahwa generasi hidup di zaman dan tantangan yang berbeda. Sebagai orang tua, kita juga mempunyai sebuah pentegatan yang berbeda daripada kehidupan kita, perkembangan kita di masa-masa sebelum generasi Z. Ya, mari kita senantiasa bersama belajar untuk berbahagia. Semoga Dharma in your life as always. Namo Sang Hyang Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sujud kepada Arya Bhagawan.